Ya, we are back on Net TV Sulsel, bukan perempuan biasa, good people. Ya, kita kembali ke Kak Selvi, seorang akademisi yang jago banget nih nari, guru tari gitu ya. Sering pertunjukan. Ya, ternyata disabilitas juga bisa diajarin menari. Ini menarik nih. Biasanya kalau ngajarin nari mereka itu gimana tuh? Kan nggak bisa dengar tuh ya. Atau pakai alat bantu atau gerakan isyarat atau gimana sih? Oke, nah ini nih terkadang kita lupa kalau misalnya teman tuli itu bisa melihat. Aha. Jadi untuk mengajari mereka menari tentu dengan melihat gerakannya apa yang kita contohkan. Gitu. Jadi sama dengan saya juga pernah mengajar teman netra. Jadi orang yang tidak bisa melihat, entah itu dia buta total atau low vision, itu juga saya juga pernah mengajar. Ya tentu dengan metode yang berbeda. Iya. Jadi karena mereka bisa mendengar, mereka bisa merasakan temponya dengan pendengaran mereka, tapi untuk gerakannya ya tentu dengan sentuhan. Jadi disesuaikan dengan kelebihan mereka, apa yang mereka butuhkan, indera apa yang bekerja. Betul, Ya, jadi kita seperti fokus seperti sebenarnya dari mungkin kita sebagian orang melihat ketidakmampuannya, tapi saya lebih melihat sebenarnya mereka tuh kemampuannya di mana sih gitu. Itu yang saya maksimalkan. Seperti ada satu fenomena yang sebutlah kita langsung saja sebut seperti putri kebanggaan atau saudari kebanggaan kita Putri Aryani ya, seperti itu yang sudah mendunia ya, walaupun dengan keterbatasan nggak bisa melihat, tapi beliau ini punya karya yang sangat luar biasa, prestasi yang luar biasa, dan di balik kekurangan itu ternyata tersimpan sesuatu yang kita kehabisan kata-kata kayak gitu melihat prestasinya dia dengan kelebihannya dia dengan walaupun punya kekurangan tapi di baliknya punya sesuatu yang sangat luar biasa. Begitu pula dengan teman-teman kita yang lain ini yang disabilitas ya. Kadang-kadang orang nggak nyangka bahwa oh ternyata orang-orang seperti ini punya bakat terpendam, bakat-bakat yang nggak ketebak gitu. Apa gitu ya, luar biasa. Jadi gimana nih rasanya ngajar itu? Bangga, harus, senang atau gimana tuh ngajar mereka? Rasanya itu saya merasa bahwa saya bukan pengajarnya, tapi saya yang belajar dari mereka. Apa yang bisa dipelajari dari situ, Kak? Oke, jadi kayak misalnya pernah nih sedikit berbagi pengalaman ya. Jadi pernah saya kayaknya Kak Selvi udah haru, pemirsa ya, udah haru saya iya, lihat. ini soalnya haru. agak baper saya. Jadi kalau pernah saya mengajar ini ya. Jadi kayak di satu sekolah itu ada yang beberapa disabilitas. Jadi ada yang disabilitas intelektual, Down syndrome waktu itu, kemudian ada juga yang autis, ada juga yang tuli. Nah, jadi tapi dua yang Down syndrome nih. Nah, jadi keempat anak ini saya ajarkan menari tentu dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi saya yang belajar bagaimana menghadapi anak autis, belajar menghadapi Down syndrome, dan belajar menghadapi teman tuli. Kalau siswa yang tuli kebetulan saya sudah punya pengalaman di situ, tapi yang disabilitas, yang autis ini sama yang Down syndrome ini saya baru waktu itu. Jadi saya berusaha belajar lagi untuk menemukan metode sehingga saya pola-polanya seperti apa sehingga bisa menyatukan mereka dalam satu tarian dan mereka bekerja sama. Jadi setelah proses itu saya merasa bahwa oh ternyata mereka juga bisa bekerja sama waktu itu. Dikolaborasikan? Dikolaborasikan. Dengan jenis-jenis disabilitas yang berbeda-beda? Iya. Wish. Jadi ada 4 orang dengan keren ya, boleh minta tepuk tangan. Itu gimana tuh caranya? Bayangkan disuruh menari nih, kolaborasi, ada yang tuli, ada yang nggak bisa melihat, ada yang nggak bisa apa gitu, ada yang nggak bisa. Kebetulan waktu itu nggak ada yang netrasi, yang ada itu Down syndrome 2 orang, sama autis 1, sama tuli 1. Tapi itu luar biasa, PR banget itu. Iya, mutar otak banget. Iya, betul. Jadi pernah waktu itu. Nah, dari situlah saya belajar bahwa ternyata melalui tari atau melalui pembelajaran tari mereka tuh bisa menumbuhkan semacam kepercayaan diri, kerjasama, dan saling berempati satu sama lain. Jadi yang tadinya insecure menjadi secure. Betul. Ya, dengan kegiatan-kegiatan positif seperti ini ya, kegiatan yang sangat produktif untuk mereka. Wah, dan kadang-kadang atau bahkan mungkin seringkali mereka ditampilkan dalam event-event tertentu seperti itu pada saat mereka dibutuhkan. Oke, jadi ya betul. Jadi
pernah saya juga melatih anak yang ada di komunitas Down syndrome waktu itu. Mereka juga, saya waktu itu melatih tari gentrang bulo dan mereka kata mereka dia menampilkan apa yang saya berikan. Kemudian kalau untuk di Gerkatin itu sudah sering, jadi setiap ada acara mereka dipanggil untuk menari. Bahkan kemarin terakhir yang terbaru adalah kegiatan Rakernas Gerkatin se-Indonesia. Wow, Itu se-Indonesia. iya Dilaksanakan di salah satu hotel di daerah Pantai Losari. Wow. Itu Keren. iya, jadi saya waktu itu melatih ada berapa ya, 7 orang tuli karena Gerkatin kan, jadi ya waktu itu ada 7 orang tuli. Dan pernah juga mengkolaborasikan, bukan hanya tari sih, saya lebih mencoba untuk melihat sebenarnya teman netra ini sukanya apa. Oh ternyata mereka suka memang menyanyi ya dan bermain musik. Jadi gitu. saya kolaborasikan antara tarian, puisi, dan nyanyian. Jadi untuk teman netra yang suka bernyanyi, mereka bernyanyi setelah itu berpuisi. Kemudian yang teman tuli dia menerjemahkan menggunakan bahasa isyarat. Oh, Masya Allah. Ini apa ya, kegiatannya mulia banget ya pemirsa, karena ini memberdayakan dan membuat happy ya teman-teman disabilitas yang selama ini merasa kekurangan, merasa insecure, tapi bisa dihibur dan bisa membangun kepercayaan mereka, membuatkan mereka kegiatan positif. Dan yang paling terpenting mereka bisa bahagia berkat tangan-tangan seperti Kak Selvi ini. Wah, luar biasa memang. Saya jadi tiba-tiba teringat dengan beberapa narasumber juga yang pernah di sini dengan kapabilitas yang agak mirip seperti Kak Ciki yang bisa bahasa isyarat, dengan Kak Mesra yang di Global Inklusi. Apa kenal dengan mereka? Kenal dua-duanya. Kenal dua-duanya. Oh, ini Kak Selvi nih, Kak Mesra sama Kak Ciki. Iya, kalau Ciki itu saya kenalnya 2015. Waktu itu kita sama-sama memulai untuk belajar bahasa isyarat. Oh, wow. Oke, Kak Ciki ini teman tak Halo, sama Kak Mesra. Ciki yang sudah jadi istri ya. Oh iya, betul. Nah, kita keluar dari ranah disabilitas, kita ke ranah yang lebih global lagi, yang lebih general lagi. Nah, sebagai seorang pegiat, pendamping atau volunteering, dan utamanya sebagai seorang perempuan dan hadir di program perempuan saat ini, gimana pendapatnya tentang dunia pendidikan, terutama perempuan? Pendidikan perempuan ini dari masa ke masa seperti apa perspektifnya Kak Selvi? Apakah ini sudah merata? Apakah mereka sudah mendapatkan hak-hak yang layak sebagaimana mestinya? Apakah mereka sudah setara dengan laki-laki? Apakah mereka sudah mendapat emansipasi wanita menurut Kak Selvi? Tapi kita akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami pemirsa di program Bukan Perempuan Biasa on TV Sosial TV Masa Kini.